Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky Radea dari MB 4404. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai leverage. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai leverage. Materi leverage ini sendiri merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah manajemen keuangan. Baik, jadi sebelum kita memasuki materi dari leverage ini sendiri, ada beberapa hal yang harus kita bahas, yaitu mulai dari konsep leverage, kemudian risiko, break-even analysis, dan juga macam leverage. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dari leverage. Pengertian dari leverage itu sendiri adalah, yaitu memaksimalkan hasil yang didapat dengan proses maupun sumber daya yang seminimal mungkin. Nah, leverage ini berasal dari kata lever yang berarti tuas. Jika Anda belajar fisika, pada dasarnya lever atau tuas ini memungkinkan Anda untuk mengangkat beban yang berat dengan mudah. Nah, dan konsep inilah yang dipakai oleh para entrepreneur maupun para public figure yang sudah sukses di bidangnya masing-masing. Seorang entrepreneur melakukan leverage terhadap karyawannya. Nah, konsep ini berdasarkan pernyataan dari J. Paul Getty. Beliau mengatakan bahwa lebih baik saya memanfaatkan 1% usaha dari 100 orang daripada usaha saya sendiri sebesar 100%. Nah, sementara itu pada seorang artis, dia akan melakukan leverage kepada keterampilan dan juga kepopulerannya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi maupun endorsement yang datang kepadanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai resiko. Nah, risiko sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada risiko bisnis, risiko operasi, dan juga risiko finansial. Nah, risiko pendapatan masa depan perusahaan yang merupakan hasil dari lini bisnis tertentu yang dipilih oleh perusahaan. Ini merupakan risiko bisnis. Dan kemudian ada risiko operasi, yaitu risiko yang didorong oleh campuran antara biaya tetap dan juga biaya variabel. Dan yang ketiga itu ada risiko finansial, yaitu risiko yang didorong oleh adanya biaya keuangan tetap dalam struktur modal perusahaan. Kemudian kita akan membahas lebih detailnya lagi dari ketiga jenis risiko, yaitu mulai dari risiko bisnis, risiko operasional, dan juga risiko finansial. Nah, sebagaimana risiko bisnis ini memberikan gambaran mengenai risiko pendapatan masa depan perusahaan yang berkaitan dengan stabilitas perekonomian domestik dan internasional, skala bisnis, dan kompetisi antar industri. Nah, kemudian ada risiko operasi, yaitu risiko meningkat ketika perusahaan mengeluarkan banyak biaya tetap daripada biaya variabelnya. Nah, alat utama untuk mengevaluasi risiko operasi adalah analisa titik impas atau break-even analysis. Yang terakhir itu ada risiko finansial. Nah, risiko finansial ini didorong oleh adanya penggunaan biaya keuangan tetap dalam struktur modal perusahaan. Risiko finansial ini timbul ketika perusahaan membelanjai kegiatan operasi dan investasi dalam menggunakan dana tetap maupun dana tidak tetap. Selanjutnya kita akan lebih bahas mendetail mengenai risiko operasional break-even analysis. Nah, jadi break-even analysis ini merupakan perhitungan bagi perusahaan untuk melihat seberapa besar penjualan sejumlah unit produk sebelum mendapatkan keuntungan. Nah, elemen penting dari model break-even yaitu total cost yang diperoleh dari total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh operating leverage terhadap risiko bisnis. Nah, bisa dijelaskan pada kurva yang ada di sebelah kanan, bahwasannya kurva tersebut menjelaskan bahwa seberapa tinggi tingkat penjualan. Nah, untuk itu, perusahaan harus menjual banyak unit atau meningkatkan volume penjualannya. Selain itu, perusahaan menggunakan tenaga kerja yang lebih sedikit dan aktivitas tetapnya sedikit, sehingga membuat nilai DOL lebih tinggi. Nah, perusahaan dapat memaksimalkan revenue apabila menekankan variable cost dan sedikit menaikkan fixed cost, dengan harapan perolehan titik DOL lebih tinggi. Selanjutnya adalah contoh soal dari break-even analysis. Nah,
Ini basket ingin menentukan baik kuantitas maupun titik impas penjualan ketika biaya tetap adalah $100.000, keranjang dijual seharga $43,75 dan biaya variabel adalah $18,75 per keranjang. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian di sini itu untuk mencari break even dengan rumus sebagai berikut. Sehingga didapatkan kuantitinya adalah 4.000. Nah, sehingga titik impas itu didapatkan apabila kuantiti dikali juga dengan harga jual keranjang tersebut, sehingga didapatkan revenue sebesar $175.000. Dan ini merupakan titik break even point atau disebut juga dengan titik BEP oleh perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai operational leverage. Nah, operational leverage ini digunakan apabila perusahaan tersebut menggunakan biaya operasi tetap atau biaya modal tetap. Maka dapat dikatakan bahwa perusahaan ini menggunakan leverage. Nah, operating leverage ini merupakan leverage operasi yang menunjukkan seberapa besar penggunaan biaya tetap operasional dalam suatu perusahaan. Nah, dengan menggunakan operating leverage ini, perusahaan mengharapkan bahwa penjualan akan mengakibatkan perusahaan laba sebelum bunga dan pajak EBIT yang lebih besar. Multiplier effect yang dihasilkan karena penggunaan biaya operasi penggunaan biaya operasi tetap terhadap EBIT ini disebut juga dengan degree of operating leverage atau DOL. Nah, DOL sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya ini adalah contoh soal dari operating leverage. Lalisa ingin mengetahui nilai dari degree of operating leverage pada tingkat penjualan sebesar 6.000 per unit. Asumsi bahwa biaya tetap sebesar $100.000, keranjang dijual seharga $43,75 per unit, dan biaya variabel sebesar $18,75 per keranjang. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, DOL pada tingkat penjualan dasar dengan rumus sebagai berikut. Sehingga didapatkan bahwa DOL disebut sebesar 3 kali. Bagaimana interpretasinya? Interpretasinya adalah sebagai berikut. Jika DOL 3 kali, maka peningkatan 1% dalam penjualan akan menghasilkan peningkatan 3% dalam pendapatan operasional, disebut juga dengan EBIT. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai financial leverage. Nah, financial leverage ini untuk menunjukkan seberapa besar biaya tetap yang digunakan oleh perusahaan terhadap keputusan finansial. Perusahaan yang menggunakan sumber dana dengan beban tetap dikatakan bahwa perusahaan mempunyai leverage keuangan atau financial leverage. Dengan ini, menggunakan beban tetap dalam keputusan keuangan ini diharapkan agar terjadi perubahan laba per saham atau earning per share atau EPS. Nah, multiplier effect yang dihasilkan karena penggunaan beban tetap ini disebut juga dengan degree of financial leverage atau DFL. Nah, DFL sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai contoh soal dari financial leverage. Saski's Food, sebuah restoran yang menyajikan makanan khas barat, mengharapkan EBIT dari $10.000 pada tahun berjalan. Nilai obligasi sebesar $10.000 dengan tingkat kupon tahunan sebesar 10%, dan penerbitan lembar saham preferen adalah sebesar 600 dengan dividen tahunan senilai $4. Perusahaan juga memiliki 1.000 saham biasa yang beredar dan tarif pajak perusahaan adalah 40%. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama itu kita harus mengetahui bunga tahunan atas penerbitan obligasi adalah $1.000. Itu didapat dari 10% dikali 10.000. Dan juga dividen tahunan pada saham preferen itu sebesar $2.400. Itu didapat dari dividen tahunan senilai 4% dikali juga dengan 600 saham preferen. Dan bagaimana degree of financial leverage? Nah, DFL saat EBIT itu senilai 10.000 dengan rumus sebagai berikut. Sehingga didapatkan DFL sebesar 2 kali. Nah, bagaimana interpretasinya? Jika DFL 2 kali, maka peningkatan 1% dalam pendapatan operasional akan menghasilkan peningkatan earning per share sebesar 2%. Selanjutnya, terakhir saya akan membahas mengenai combined leverage. Nah, combined leverage ini merupakan campuran antara leverage keuangan dan juga leverage operasional. Nah, combined leverage ini menyatakan adanya perubahan dalam penjualan menjadi lebih besar dalam laba per saham. Degree of combined leverage dapat dirumuskan sebagai berikut.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dari combined leverage. NR Group, produsen semen, mengharapkan penjualan $20.000 unit dengan harga $5 per unit di tahun mendatang dan harus memenuhi persyaratan berikut, yaitu biaya variabel sebesar $2 per unit, biaya tetap $10.000, bunga $20.000, dan dividen saham preference sebesar $12.000. Perusahaan juga berada dalam kelompok pajak 40% dan memiliki 5.000 lembar saham biasa. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. DTL atau degree of total leverage, yaitu gabungan dari financial leverage dan juga operational leverage, pada tingkat 20.000 unit dengan rumus sebagai berikut. Sehingga didapatkan DTL tersebut sebesar 6 kali. Nah, bagaimana interpretasinya? Jika DCL tersebut sebesar 6 kali, maka peningkatan penjualan 1% akan menghasilkan peningkatan sebesar 6% dalam laba per saham. Baik, selanjutnya kita sudah masuk ke kesimpulan, yaitu pada hari ini kita mampu memahami perbedaan antara risiko bisnis dan keuangan, penggunaan analisa titik impas, dan juga 3 jenis leverage, yaitu leverage pada operasi, keuangan, dan juga combine. Baik, mungkin sekian yang bisa saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi para teman-teman yang sudah menonton video saya. Dan akhir kata saya akan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.